Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi bab tentang menjadi umat Buddha sejati. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang kelompok umat Buddha. Lebih jauh lagi, di kesempatan ini kita akan membahas subbab atau materi tentang umat Buddha berumah tangga atau garawasa. Anak-anak semua, sebelum kita membahas materi pada hari ini, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Anak-anak semua, sebelum kita membahas tentang kelompok umat Buddha, tentu saja kita mau tahu siapa sih umat Buddha? Kita semua umat Buddha. Kita semua umat Buddha, betul kan? Oke, mari kita bahas. Siapa umat Buddha? Umat Buddha adalah mereka yang meyakini dan melaksanakan Buddha Dharma atau ajaran Buddha. Di dalam beberapa tradisi, khususnya ini ada di Indonesia, agar kita lebih mantap di dalam menjadi umat Buddha dan melaksanakan Buddha Dharma, biasanya kita akan menyatakan berlindung kepada Triratna, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana, dengan cara melaksanakan tisarana atau membacakan tisarana, yaitu 3 perlindungan, dan juga menyampaikan tekad atau ikrar dalam pelaksanaan sila atau Pancasila Buddhis. Apa sih itu tisarana? Nah, tisarana itu berarti adalah 3 perlindungan. Kemudian apakah setelah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha atau membacakan tisarana, kemudian kita akan selalu terlindungi, terbebas dari segala mara bahaya? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya, bergantung pada pelaksanaan tisarana kita. Karena di dalam Buddhisme, perlindungan yang dalam hal ini adalah tisarana, berlindung pada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, ini adalah dengan cara memahami kemudian menteladani di dalam kehidupan bagaimana sifat-sifat dari permata dunia atau Triratna, 3 mustika ini. Yang pertama, tentang sifat Buddha, yaitu kesadaran. Bagaimana kita bisa mengerti atau mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya dari Buddha? Mari kita membaca Buddha Nusati. Di situ kita bisa belajar bagaimana kita bisa memperoleh perlindungan dari Buddha. Kemudian perlindungan Dharma, atau dalam hal ini adalah berarti sifat kebenaran yang merupakan sifat dari Dharma. Dharma adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa untuk memahami dan meneladani daripada kebenaran Dharma? Mari kita pahami tentang Dhamma Nusati. Kemudian bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Sangha, berarti kesucian, sifat mulia kesucian. Untuk dapat mendapatkan perlindungan dari Sangha, tentu saja kita harus memahami dan meneladani daripada Sangha Nusati. Setelah kita memahami hal itu semua, mempelajari banyak dharma, mengerti dan meneladani di dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya. Jadikanlah sebagai pedoman dan panutan
di dalam menjalani kehidupan ini, bukan hanya sebuah narasi atau hanya sebuah ucapan semata. Maka kita akan mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya. Nah, oke Anda semua, selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok umat Buddha. Kelompok umat Buddha dari sudut pandang kelembagaan masyarakat Buddhis ini terdiri atas dua kelompok atau dua parisa yang dijelaskan di dalam Anuttara Nikaya 3 178, yaitu yang pertama, kelompok masyarakat wihara atau kewiharaan yang dinamakan sebagai pabajita, yaitu biku dan bikuni parisa. Kemudian yang kedua yaitu kelompok masyarakat awam yang dinamakan sebagai garawasa, yaitu upasaka dan upasika parisa. Namun perlu digarisbawahi Anda semua bahwasanya penggolongan atau pengelompokan masyarakat ini sangat berbeda atau bukanlah sebuah sistem kasta, ya. Karena Buddha menekankan atau bahkan Buddha sendiri adalah pelopor daripada kesetaraan kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam hal ini Buddha adalah pelopor penegakan hak asasi manusia. Nah, Buddha dalam Wasala Sutta ini menjelaskan bahwa bukan pada kelahiran seseorang itu disebut sebagai wasala atau sampah masyarakat. Bukan karena kelahiran seseorang dikatakan sebagai seorang brahmana, hanya karena perbuatan seseorang dikatakan sebagai wasala atau sampah masyarakat, dan hanya karena perbuatan seseorang itu dikatakan sebagai brahmana atau mereka yang suci. Nah, jadi penggolongan atau pengelompokan manusia atau masyarakat yang dalam hal ini masyarakat berwihara dan masyarakat berumah tangga ini bukanlah cara penggolongan yang seperti penggolongan pada kasta yang sangat diskriminatif, ya, tetapi lebih pada pelaksanaan moralitas atau pelaksanaan sila di dalam kehidupan. Nah, Anda semua, selain daripada dua jenis penggolongan masyarakat Buddhis atau kemasyarakatan kelompok Buddhis, yaitu masyarakat berwihara atau kemasyarakatan berwihara, yaitu para bikuni, biku, kemudian samanera dan samaneri, serta penggolongan yang kedua yaitu masyarakat yang merupakan masyarakat berumah tangga atau yang disebut dengan garawasa, yang terdiri dari upasaka, upasika, ataupun ada yang disebut sebagai pandita. Ada juga umat Buddha perumah tangga yang menjalani kehidupan sebagai seorang samana atau meninggalkan kehidupan duniawi, walaupun dia bukan seorang samana, bukan seorang samanera samaneri, maupun bukan seorang biku atau bikuni. Nah, kelompok ini disebut sebagai anagarika atau anagarini atau anagariki. Nah, biasanya mereka menggunakan jubah yang berwarna putih. Jika para biku dan samanera atau samaneri itu menggunakan jubah yang berwarna coklat atau kuning. Oke, itu penggolongan kelompok masyarakat Buddhis ya yang telah teacher sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok masyarakat berumah tangga atau yang disebut dengan garawasa. Umat berumah tangga atau yang disebut dengan garawasa ini kemudian dikenal dengan upasaka dan upasika. Upasaka berarti adalah perumah tangga laki-laki, sedangkan upasika berarti perumah tangga perempuan yang menjalankan ajaran Buddha atau melaksanakan Buddha Dharma. Nah, umat berumah tangga atau garawasa, baik itu upasaka maupun upasika, ini melaksanakan 5 sila atau pancasila Buddhis di dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar moralitas atau dasar dalam bertingkah laku. Selain itu, ada juga upasaka atau upasika yang setiap hari itu melaksanakan atas sila atau 8 sila.
Tetapi ada juga yang di hari-hari tertentu saja para upasaka atau upasika ini menjalankan atasila atau 8 sila, yaitu di hari-hari uposata, yaitu tanggal 1, 8, 15, dan 23 setiap bulan menurut penanggalan lunar. Selain daripada upasaka dan upasika, ini ada yang disebut sebagai pandita. Ketika seorang upasaka atau upasika ini diangkat sebagai seorang pandita, maka beliau selain dari pelaksanaan Pancasila Buddhis atau atasila, itu juga harus melaksanakan yang namanya pandita sila. Kemudian di dalam menjalani kehidupan, baik itu sebagai seorang bhikkhuni atau bhikkhu atau samanera atau samaneri yang disebut sebagai pabajita, dan juga garawasa yaitu umat berumah tangga, tujuan di dalam kehidupan ini tentu saja adalah agar kehidupan ini menjadi bahagia, menjadi harmonis, menjadi tentram dan sejahtera. Untuk para umat perumah tangga, agar hidupnya ini bahagia, harmonis, dan juga tentram, ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh umat Buddha yang menjadi seorang perumah tangga, yaitu yang pertama sada, yang kedua sila, ketiga caga, dan yang keempat itu panya. Mari kita bahas 4 hal yang harus diperhatikan untuk umat berumah tangga agar hidupnya bahagia, sejahtera, dan damai atau tentram. Oke, yang pertama sada. Sada itu berarti keyakinan. Keyakinan di sini berarti adalah keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, atau keyakinan terhadap Triratna. Keyakinan dalam pelaksanaan Buddha Dharma. Ya. Keyakinan terhadap nilai-nilai moralitas dan juga perbuatan yang baik di dalam kehidupan. Kemudian meyakini bahwasanya semua perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, yang kita lakukan itu akan membuahkan sebuah hasil atau menghasilkan suatu akibat atau wipaka atau karma. Ketika umat mampu untuk meyakini atau memperhatikan dan melaksanakan, memahami tentang sada, maka satu poin di dalam kesejahteraan, kebahagiaan di dalam hidupnya ini akan dapat tercapai. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu disebut sebagai sila. Sila itu berarti moralitas atau aturan pelaksanaan kehidupan yang baik. Sila adalah perilaku yang baik yang meliputi pada perkataan, tindakan jasmani, dan pada mata pencaharian yang benar, seperti dalam pelaksanaan Pancasila Buddhis atau di dalam Hasta Arya Magga atau 8 jalan mulia. Kita mengetahui adanya perbuatan benar, perkataan benar, dan mata pencaharian benar. Ketika hal ini mampu dilakukan oleh umat berumah tangga, maka hidupnya ini akan bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Kemudian aspek untuk kebahagiaan yang selanjutnya yaitu tentang yang ketiga, caga atau kedermawanan. Caga atau kedermawanan ini adalah kesediaan untuk berdana dan berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain. Dana tersebut dapat berupa materi maupun non-materi, karena di dalam agama Buddha ini ada dikenal pembagian dana menjadi 3 hal. Yang pertama anisa dana, yaitu memberikan dana atau bantuan dalam bentuk materi. Yang kedua yaitu abhaya dana, memberikan bantuan dalam bentuk pertolongan atau menyelamatkan kehidupan seperti vaksin, donor darah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dhamma dana, yaitu memberikan pertolongan atau bantuan dalam bentuk pembabaran dharma atau penyampaian suatu kebenaran atau menyampaikan
ajaran Buddha. Ketika seseorang ini telah melaksanakan aspek tentang caga, maka kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan ini juga akan tercapai. Kemudian aspek yang keempat agar hidup kita menjadi bahagia, sejahtera, aman, dan juga tentram, itu ada yang disebut sebagai panya. Panya itu berarti adalah kebijaksanaan. Panya ini berarti bijaksana di dalam melihat segala sesuatu, melihat bahwasanya suatu kebenaran itu merupakan kebenaran dan ketidakbenaran adalah suatu hal yang tidak benar. Melihat yang baik sebagai suatu yang baik dan melihat yang jahat sebagai sesuatu yang jahat, bukan sebaliknya melihat suatu yang jahat menjadi baik dan melihat suatu hal yang baik malah menjadi jahat. Kebijaksanaan yang dimiliki akan membawa kesucian bagi seseorang. Nah, untuk mencapai atau untuk memiliki kebijaksanaan, kita sebagai umat Buddha khususnya dapat dicapai dengan cara melaksanakan meditasi, samadhi, atau bawana. Oke, nah itu adalah 4 aspek bagi kita umat Buddha yang memilih kehidupan sebagai perumah tangga atau sebagai garawasa, baik itu laki-laki yang disebut sebagai upasaka maupun perempuan yang disebut sebagai upasika. Nah, ketika kita mampu untuk melakukan atau melaksanakan 4 hal tersebut, maka diri kita akan menjadi perumah tangga yang baik, yang kemudian kita akan mendapatkan berkah. Dalam hal ini tentu saja kebahagiaan, keselamatan, ketentraman, kedamaian, dan juga tentu saja kehidupan kita setelah ini akan menjadikan atau mengkondisikan diri kita terlahir di alam yang lebih bahagia. Kemudian bagaimana cara atau syarat bagi seorang untuk bisa menjadi upasaka atau upasika? Syarat bagi seseorang untuk menjadi seorang upasaka atau upasika, ya, yang pertama tentu saja harus mau untuk mempelajari dharma dengan cara, kalau untuk sekarang tentu saja datang ke wihara, mengikuti puja bakti, mendengarkan dharma, atau membaca buku-buku dharma, atau melihat uraian-uraian dharma. Jadi poin yang pertama adalah syarat menjadi upasaka atau upasika harus mau untuk mempelajari dharma. Yang kedua, setelah mempelajari tentu saja akan mengerti tentang apa itu dharma dan mulai untuk dipraktekkan dan digunakan sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan. Kemudian setelah mengerti dharma ini lalu mendaftarkan diri untuk dilakukan wisudi oleh biku, pergilah ke wihara. Nah, pada hari yang telah disepakati, syarat yang ketiga ya, pada hari yang telah disepakati, calon upasaka atau upasika kemudian datang kembali ke wihara untuk menerima tisarana atau untuk memohon perlindungan, memohon tisarana, kemudian mendapatkan bimbingan tisarana dari biku atau dari sangha. Setelah itu kemudian yang keempat yaitu biku akan memberikan dan membimbing kita di dalam ikrar. Dalam hal ini adalah ikrar pelaksanaan dari Pancasila. Nah, ikrar ini kemudian dijalankan di dalam kehidupan ini agar diri kita mendapatkan kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan yang sejati. Nah, setelah itu yang kelima, biku akan memberikan pemberkahan. Setelah diberikannya pemberkahan, kemudian biku akan memberi nama wisudi kepada diri kita. Ya, kalau dalam istilahnya kita sering mengenal nama Buddhis. Contohnya nama teacher kan Jumadi.
nama Wisudi Teacher itu ya Sawadhanu. Kemudian setelah melaksanakan 5 hal tersebut, maka sejak saat itu dirinya dicatatkan sebagai upasaka maupun upasika dan mempraktekkan Pancasila atau mempraktekkan Attasila di dalam kehidupan. Bagi kita para umat berumah tangga, aturan moralitas dasar bagi umat Buddha adalah Pancasila Buddhis yang merupakan 5 aturan moralitas. 5 aturan ini terdiri atas kemudian lebih jauh lagi di dalam membina spiritual sebagai seorang perumah tangga, umat berumah tangga ini juga dapat melaksanakan Attasila atau 8 aturan moralitas. Attasila atau Atanggasila merupakan praktik pelatihan disiplin diri. Ada sebagian orang atau umat Buddha ini yang melakukan Attasila seumur hidupnya atau di dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau melaksanakan Atanggasila atau melaksanakan 8 sila. Tetapi ada juga yang mempraktikkan Attasila atau Atanggasila ini pada hari-hari tertentu. Contohnya di tanggal 1, 8, 15, 23 atau 2 kali dalam sebulan di tanggal 1 dan tanggal 15 pada bulan gelap dan pada bulan terang di hari Uposatha. Uposatha sendiri ini memiliki arti masuk untuk berdiam. Di dalam hal ini berarti adalah berdiam di dalam sila atau patuh di dalam pelaksanaan sila yang merupakan 8 sila atau Atangga sila atau Attasila. 8 moralitas Buddhis ini terdiri atas sebagai berikut ini. Oke anak-anak semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan untuk hari ini atau untuk pertemuan ini tentang pembagian kelompok umat Buddha dan juga pembahasan tentang umat berumah tangga atau Garawasa. Di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang Pandita dan juga tentang biku, bikuni, dan samanera serta samaneri. Semoga materi yang teacher sampaikan hari ini dapat Ananda semua pahami dan Ananda dapat praktekkan di dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan Sapisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo